Salam sahabat-sahabatku kekasih Tuhan, apa kabarnya? Hari yang baru, udara yang segar, sebentar lagi matahari terbit, menandakan janji Tuhan tidak pernah ingkar dalam hidup kita. Percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat memperhatikan dan peduli kepada kita. Kitanya aja mungkin menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, hidup ini adalah sebuah proses perjalanan hidup. Hidup ini, apapun kondisi yang kita jalani, tetaplah melangkah di dalam proses Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sudah sangat familiar, yaitu Daud. Di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 7 katakan begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, Tuhan melihat hati. Saya coba, emang seperti apa hati yang dilihat Tuhan bagi Daud? Daud itu kan seorang pendosa. Dia pernah berselingkuh. Dia membunuh. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Tapi Alkitab mencatat Tuhan melihat hati. Saya mencatat ada 2 Bapak Ibu yang kita pelajari. Seperti apa hati yang dilihat Tuhan kepada Daud. Yang pertama, Daud itu mau diproses Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak tokoh Alkitab yang tidak mau diproses Tuhan. Salah satunya Saul. Tidak mau diproses Tuhan. Yudas tidak mau diproses Tuhan. Yunus, yang pada akhirnya memang dia mau nurut karena dipaksa. Tapi Daud mau diproses Tuhan. Orang yang mau diproses Tuhan adalah mereka yang rendah hati. Karena dia takluk sepenuhnya kepada bimbingan Tuhan. Dia takluk kepada arahannya Tuhan. Hanya orang yang rendah hati yang mau dibimbing Tuhan. Ini hati yang dilihat oleh Tuhan kepada Daud. Dia mau diproses ketika Samuel mengurapi dia di umur 12 tahun. Tidak langsung jadi raja, tidak langsung naik tahta, tidak. Tapi Daud diproses dulu. Kurang lebih 18 tahun. Dalam proses 18 tahun inilah Daud menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh. Karena di umur 30, lalu di umur 30 Daud dilantik menjadi raja. Bapak Ibu, ini proses kehidupan daripada Daud. Sebelum dia dilantik, dia sudah menjadi gembala. Menggembalakan kambing domba ayahnya. Hanya 2-3 ekor katanya. Bapak Ibu, seorang gembala di Israel adalah profesi yang rendah, tidak dipandang. Tidak masuk kelas. Ecek-ecek. Kalau istilah sekarang. Gembel. Inilah yang memungkinkan Isai tidak memanggil dia dari padang menggembalakan kambing domba Daud. Ketika Samuel mau mengurapi jadi raja di antara anak-anak Isai. Daud terabaikan karena memang profesi gembala terabaikan. Padahal disitulah terbentuk karakter daripada Daud. Bagaimana dia bertahan hidup. Bagaimana dia memperjuangkan kambing domba ayahnya dari cakaran singa dan beruang. Banyak orang yang anggap remeh terhadap pelayanan-pelayanan kecil. Mengepel, menyusun kursi, mempersiapkan segala sesuatu di gereja.
banyak orang anggap remeh. Kadang-kadang digaji kecil itu, yang datang hanya sekali khotbah di mimbar, hanya datang berkhotbah berapa puluh menit, dibayar besar. Itu fenomena dalam pelayanan gereja masa kini. Padahal mereka yang sudah mempersiapkan dari pagi, mengepel semua diberesin. Sampai pulang pun jemaat dia masih bertahan di situ untuk membersihkan segala sesuatu. Tetap dibayar kecil. Ya Bapak Ibu, itu fenomena pelayanan hari ini. Dan saya ngalamin. Tapi itu kenyataan. Padahal yang cuap-cuap hanya berapa menit di atas sana. Dikasih besar. Tidak adil kadang-kadang dalam pelayanan. Tidak adil. Nah lihat Bapak Ibu. Disitulah terbentuk karakter Daud. Di dalam penggembalaan itulah dia terbentuk. Makanya Tuhan melihat hati. Tidak melihat tampang wajah. Tidak melihat jabatan. Karena kenyataannya sekarang gereja melihat jabatannya. Kalau pendeta besar yang datang digaji besar. Tapi kalau tukang-tukang bersih di gereja yang mempersiapkan segala sesuatu, nggak layak datang besar. Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bagaimana Tuhan membentuk karakter daripada Daud? Dia diizinkan Tuhan menjadi seorang pelarian, menjadi buronan daripada Raja Saul. Di sana benar-benar dipersiapkan Tuhan Daud untuk menjadi seorang raja. Bagaimana dia harus menghadapi tekanan-tekanan. Dia pergi bersembunyi di Gua Adulam. Dan didatangkan Tuhan 400 orang di sana. Orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang tidak bisa makan lagi. Padahal sementara Daud tidak bisa makan. Tapi didatangkan Tuhan ke sana. Di situ terbentuk kepemimpinannya. Nah, lihat. Cara Tuhan membentuk kita. Kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi itulah cara Tuhan membentuk. Makanya sangat tepat apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Tuhan melihat hati. Hati yang beres adalah orang yang mau dibentuk. Nah lihat Bapak Ibu. 2 kali Saul bisa dibunuh oleh Daud. Ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul. Tapi karena hatinya beres, dia tidak berani menyentuh dan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Kalau sekarang, sikut-sikutan di gereja. Ya, sikut-sikutan. Kalau perlu gembala dikudeta, itu kan. Bapak Ibu, belajarlah dari Daud dalam pelayanan. Jadikan dirimu dibentuk oleh Tuhan. Diproses oleh Tuhan. Itu seorang hamba. Kalau nggak mau diproses Tuhan. Kalau tidak mau menerima nasihat atau kritikan. Tinggalkan pelayanan. Karena yang kau layani bukan perut kita. Bukan keluarga kita yang kita layani untuk kebutuhan-kebutuhannya. Tidak. Allah. Bagaimana kita berbicara tentang kasih? Bagaimana kita berbicara tentang rendah hati? Sementara kita tidak mau diproses Tuhan. Kita tidak mau dikritik. Kita tidak mau dibangun. Itu bukankah itu namanya munafik? Sahabat-sahabatku kekasih Tuhan, jadilah orang Kristen yang mau diproses. Tidak hanya kepada pelayan Tuhan, kepada jemaat pun banyak yang tidak mau diproses Tuhan. Ke gereja pun sangat susah. Nah itu kan. Tapi kita belajar dari Daud ini. Sangat luar biasa. Yang kedua, kenapa disebutkan hati Daud itu beres? Dia mau mengakui dosanya. Ketika dia menghampiri Betseba, datanglah Nabi Nathan menegur dia. Lalu dia mengakui dosanya. Kalau kita baca Mazmur 51
sangat luar biasa pengakuan daripada Daud. Orang yang hatinya tidak beres, menganggap diri paling benar, tidak mau mengaku dosa, tidak mau mengaku salah, selalu menganggap dirinya paling benar. Ini yang repot. Di gereja banyak seperti ini, Bapak Ibu. Ya, menganggap diri paling benar memang susah ya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya percaya pagi ini adalah pagi yang sangat luar biasa buat kita. Belajarlah seperti Daud. Saya pun belajar dari seperti Daud, dan itu menjadi tokoh favorit saya. Sangat realistis dalam menjalani hidupnya. Sekalipun dia dalam seperti itu, dia punya komitmen, punya prinsip. Bapak Ibu, melayani bukanlah dilihat dari ketika engkau sudah di puncak, tapi melayani itu sesungguhnya dimulai dari proses. Orang yang tidak mau diproses Tuhan tidak akan pernah dipakai Tuhan. Mungkin engkau tidak diproses Tuhan, tapi engkau dipakai. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau tidak mau diproses Tuhan, tidak mau ditegur Tuhan, tapi dipakai di gereja besar atau di gereja manapun, dipakai luar biasa, hati-hati. Saya enggak lagi ingin mengancam. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, tetaplah semangat menjalani hidup ini. Tetaplah semangat dalam pelayanan. Tetaplah semangat dalam prosesnya Tuhan. Salam. Tuhan berkati kita semua.